Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Rumah Taman, channel yang akan membahas seputar dunia pertanaman hiasan dan dunia peraglonimaan yang ada di seluruh Nusantara. Oke, di video kali ini saya kembali lagi menyambangi salah satu petani yang cara bertaninya itu sangat-sangat unik, karena mungkin tidak banyak ya petani aglonema yang ada di Nusantara ini dengan metode bertaninya dengan metode grounding seperti ini, atau langsung ditanam di bawah atau di dasar tanah seperti ini. Ya enggak di tanah tuh, enggak, maksudnya cuma ada medianya tapi ditaruh di dasar tanah gitu, tidak di pot lah ya, tidak dikasih pot tapi di grounding seperti ini. Nah, ini nama kandangnya atau nama nurserynya mungkin teman-teman Rumah Taman ada yang belum tahu, yaitu Gayeng Nursery milik Mas Alvin. Sekitar 1 bulan yang lalu kita pernah main ke sini. Kita kemarin juga mengulik ya beberapa metode-metode atau syarat-syarat metode grounding ini, dan hari ini kita berkesempatan lagi untuk melihat tanian-tanian di Gayeng Nursery milik Mas Alvin lagi. Dan kebetulan ini kalau kita lihat di sini lagi membuat apa namanya, metode atau wadah lagi ya yang untuk grounding. Nampaknya mulai ketagihan nih kalau kita lihat, soalnya yang kemarin kan ini yang kita lihat sebulan yang lalu ya, tapi ini nambah lagi, berarti mungkin cocok dan berhasil, makanya berani nambah lagi nih. Ini tempatnya nih, nah tambah tanduk bahasa Jawanya. Dan langsung jelasnya aja kita samperin sang ownernya yang udah ada di depan kita, Mas Alvin. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Mas Alvin ini adalah owner dari Gayeng Nursery ya Mas ya. Udah lama banget nih nggak kesini. Udah 1 bulan lebih Mas ya. 1 bulan lebih. Nah, dan di kesempatan hari ini kita mau mengulik atau bertanya-tanya tentang, kan video kemarin udah tayang ya Mas ya, dan penontonnya lumayan banyak dan banyak yang komen, banyak yang bertanya. Oh iya, itu Nah, saya sampai kaget itu, sampai puluhan ribu ya. nah Ternyata peminatnya itu banyak banget ya, maksudnya menonton kayak gini tuh kayak saya sampai kaget sendiri puluhan ribu ya. yang nonton detik ini tuh 42 ribuan Mas. 42.000. Ya, 42 ribu, lumayan alhamdulillah untuk penonton channel Rumah Taman. Terima kasih sudah nonton video dari Mas Alvin atau di Gayeng Nursery yang kemarin. Dan di video kali ini nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar di video kemarin tuh Mas. Oh ya, boleh. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan nanti atau kita menjawab nanti, ini kok ngomong-ngomong lagi buat lagi Mas tempatnya. Ya, buat lagi ini ketagihan nih saya. Ketagihan gimana ceritanya? Karena proses dari sebelumnya itu ternyata lebih produktif Mas kalau pakai grounding itu. Lebih cepet, produktif. Pertumbuhannya lebih produktif, cepat banyak keluar anak gitu. Oh, mungkin bisa sebulan atau belum sampai sebulan sekali kita potong anak samping. Panen terus gitu ya? Panen terus. Wih, berarti memang ini ya, soalnya kalau di Gayeng Nursery itu kebanyakan cara bertaninya itu atau memperbanyaknya itu anak samping Mas ya. Anak samping. Jarang motongin bonggol itu, jarang banget. Malah anakan samping gitu. Tapi malah memang kalau anakan samping tumbuhnya lebih cepat dan pohon atau aglonemanya pun langsung gede gitu langsung ya gede, kalau anak ya. samping. Nah, oke Mas Alvin, berarti kan bisa buat lagi karena cocok atau kalau menurut Mas Alvin produktif nih. Ya, produktif. Kalau kita lihat nih Mas Alvin, coba kita lihat dulu ya. Boleh. Untuk ini apa yang arani wadahnya atau tempatnya ini. Ini tuh tingginya mungkin berapa senti untuk S-base-nya ini? Kalau dari ukuran asbesnya sendiri mungkin 30 cm ya, tapi ini udah Ditanam sampai ya, ini tinggal 23 sentian lah, ya, soalnya 20. satu jengkal saya ini ya, tingginya satu jengkalan saya mungkin 23 cm sampai 25 sentian ya. Kira-kira ini untuk tingginya yang di wadah yang baru ini. Berarti yang ketanam sekitar ya 7 sentian mungkin ya Mas ya, yang ketanam di tanah. Jadi ini ditanam tidak cuma di letakkan aja, tapi ini ditanam biar kokoh ya. Ya, biar kokoh, nggak nggak ambruk gitu. Seperti inilah kira-kira untuk wadahnya. Nah, lalu setelah jadi nah untuk ini Mas, untuk tanahnya sendiri ini digemburkan dulu nggak sebenarnya? Sebenarnya nggak perlu sih, nggak perlu. Oh, nggak perlu. Oh, berarti bawahnya nggak perlu digemburkan ya? Nggak perlu. Tapi mungkin kalau umpamanya digemburkan gimana? Kira-kira umpamanya tanah dasarnya digemburkan dulu gitu, supaya untuk airnya nanti biar lebih cepat turun atau gimana? Tetap sama aja sih kalau. Sama aja ya? Sama aja. Soalnya memang tanahnya dari dulu kan belum tanah padat ya. Maksudnya awalnya itu loh, awalnya. Kecuali tanahnya tanah padat ya mungkin Mas ya. Yang nggak bisa diresapi oleh Nah, air itu jangan
jangan sampai. Ini tapi ini nggak perlu digemburin kok. Kali ini nggak perlu digemburin ya, Nggak perlu. karena resapan airnya juga bagus ya Mas ya. Nah mungkin kira-kira seperti itu, kalau dirasa serapan airnya cukup atau bagus ya nggak usah digemburkan, nggak apa-apa ya Mas Alvin ya. Oh, Sama ini cacing juga nggak mungkin bisa nggak ada ya, karena di bawah ini sinar di Oh, bawah iya. UV, UV. kayak gini, jadi jarang cacing. Nah kalau di bawah Tumbuh sinar di- UV yang itu jarang ada cacing ya Mas ya, jarang ada cacing yang hidup, di tanah ya. jadi aman. Jadi aman, lebih aman. Oh berarti kalau memangnya tanah yang terkena sinar matahari langsung itu mudah ada cacingnya. Karena apalagi pas musim penghujan kayak gini kan, tanahnya langsung di apa namanya kena air terus kan, nanti cacing kan pada suka hidup di situ. Tapi Iya. kalau di bawah kayak gini insya Allah jarang. Oke, nah kali di Mas Alvin punya ini dia di bawah UV semua ya, UV. di bawah UV semua. Jadi walaupun ini dasarnya tanah, tapi cacing biasanya malah nggak ada ya. Nggak ada. Soalnya di bawah naungan sinar UV. Nah jadi kira-kira wadahnya cuma seperti ini awalnya ya, awalnya asbes sekitar tingginya 25 sentian. Ya. Ya udah, ini tanah lapang seperti ini dirasa serapan airnya bagus, ya udah well. Terus setelah ini jadi seperti ini, lalu itu ya Mas ya. Nih kita taburin aja. Nah Iya, ini namanya. media tanamnya ini sebanyak ini loh. Ini kalau kita lihat ini panjangnya dari sini sampai sana sekitar 10 meter ada ya mungkin ya. Atau Iya, berapa meter? sekitar 10 meter ada. Sekitar 10 meteran ya Mas ya. Ada. Nih 10 meteran, tinggi ini sekitar 25 sentian ya. Nah ini soal media tanamnya Mas Alvin. Ini boros atau enggak Mas Alvin kalau Wah, media pastinya tanam? boros banget Mas kalau kayak gini tuh. Media tanamnya boros banget Boros ya. banget. Kalau nggak Boros. bikin sendiri itu nanti biaya produksinya wah sangat mahal. Nggak ketemu mungkin ya. Nggak ketemu Nah kalau tapi dihitung-hitung. beruntungnya Mas Alvin ini untuk media tanamnya bikin sendiri ya. Ya, bikin Bikin sendiri. Cuma untuk kualitas emang apa namanya? Saya katakan nggak yang paling bagus, karena memang material-material atau bahan-bahannya itu memang nggak lengkap. Jadi saya meminimalisir bahan-bahannya yang secukupnya saja. Yang pasti udah cukup buat pertumbuhan aglonimanya aja. Oke, siap. Berarti tapi untuk ini kalau untuk bahan media tanamnya khas Gayeng Nursery atau Mas Alfi yang untuk grounding ini boleh di-spill nggak bahan-bahannya apa aja? Boleh. Ini sudah saya ini ya sebutin di video-video kemarin kan, ini pakai sekam fermentasi, terus campurin pakai daun bambu, Ya. terus ada pupuk kandang sama pasir malang aja. Oke. Itu Berarti di Cukup sini itu. Mas Alvin pakai pupuk kandang. pupuk kandang. Kayak ini ya, indil apa? Kambing ya? Ada indil-indil kambing. Indil kambing tapi yang udah dingin ya maksudnya Mas ya? Dingin udah, pokoknya udah siap. Siap Pakai. untuk digunakan lah, tidak baru keluar dari Jangan yang kambingnya. Jangan yang fresh ya. Kalau yang fresh, kalau susu mah enak mungkin ya Mas ya kalau fresh. Nah, tapi kalau indil, kalau fresh ya Jangan panas. pas diambil gitu. Nah, jangan gitu ya. Wah, payah-payah itu. Ya, itu udah siap pakai, Bu. Nah, tapi ini Mas, apa namanya? Kan medianya tergolong lumayan boros lah ya. Tapi sebanding nggak dengan apa yang didapat dari aglonema itu? Kayak ya gimana ya, income-nya tuh gimana? Income ya, pokoknya ya karena ini nyatanya saya bikin lagi nih. Jadi ya untuk hasilnya alhamdulillah ini memuaskan. Memuaskan berarti masuk ya, secara hitung-hitungannya, secara kalkulasinya itu berarti Kalkulasinya masuk. seimbang atau dapat lah. Nah, Oke lah, soalnya kan memang gini Mas, ini aglonema-aglonemanya kan kasarannya kan udah nggak beli lagi ya, soalnya udah dari dulu banget nih kayaknya Mas Alvin. Ya. belum nambah lagi sih. Belum nambah lagi sampai nambah ada stok lagi. emang tanaman-tanaman dulu ya, maksudnya udah 0% lah dari dulu itu. Jadi buat media tanam seperti ini ya oke punya, nanti kalkulasinya income-nya juga pasti masuk banget iki. Nah oke, siap. Jadi berarti kalau udah jadi seperti ini apa namanya Mas Alvin, media tanamnya ini berarti udah siap pakai ya, Udah siap pakai. langsung udah- siap tanam ya. udah siap pakai. Oke, nah Jadi nggak diracik dulu lalu langsung di ini apa sekam fermentasi kan, jadi butuh proses untuk membuatnya. Saya sudah sediain udah agak lama sih. oke. Yang udah. Berarti sebelum ditaruh di sini, apa namanya, skamnya difermentasi, pokoknya membuat media dulu lah ya. Media dulu. Membuat media dulu, lalu tempatnya jadi, media tanamnya juga udah jadi, tinggal ditaruh di sini, lalu nanti ini disiram dulu Mas ya, Ya. dibasahin dulu ya nih ya, kayaknya kalau dulu kita semua. lihat basah ya, dibasahin dulu. Mungkin ini kalau nah dari buat seperti ini sampai nanti ditanamin dengan catatan media udah siap pakai seperti ini, biasanya nunggu berapa hari Mas? Media tanam yang siap pakai. Kalau seperti ini. bikin skam fermentasinya kan butuh waktu ya, mungkin sekitar 1 bulanan.
enggak ini apa tentang ini apa? Ini. Kan ini tempatnya udah jadi nih. Nah, dari awal dari sampai seperti Naburin ini. Nah, nanamnya aglonema itu nanamnya. setelah ini jadi itu berapa hari? Maunya kan ini udah jadi nih. Oh iya. Ini jadinya mungkin kemarin ya. Nah, ini terus nanamnya kapan nanam aglonemanya gitu? Ini bisa langsung ditanam. Oh, bisa sebenarnya ya. Bisa sebenarnya. Nah, ini mungkin lagi Karena memang udah siap pakai. berarti umpamanya buat selangsung terus apa namanya media tanamnya udah media jadi tinggal nanam jadi tempatnya langsung tanam berarti Langsung bisa ya Mas ya? tanam aja, Nggak usah lama-lama ya. Nggak usah Soalnya lama-lama. sama aja kayak kita ini ya, kayak kita nanam di Kayak pot ya. nanam di pot aja. Persis ya, cuma beda ini aja. Istilahnya ini beda kan wadah. kayak pot yang besar gitu kan. Betul, bisa ditanam beberapa. Kayak kompotan nih Mas ya. Kayak kompot gitu ya. Kalau kompot kan kurang oke. Jadi cukup jelas nih untuk apa namanya tempatnya untuk grounding. Mungkin buat teman-teman rumah taman juga mungkin ada yang mau mencoba metode grounding ini ya Mas ya. Boleh Soalnya banget ini. boleh sebenarnya memungkinkan juga ini. Soalnya kata Mas Alvin udah beberapa bulan, ini 1 bulan yang kemarin aja pun masih bertahan seperti ini, bahkan tanduk atau tambah lagi nih. Berarti menandakan kalau memang cocok, berarti jos ini. Ada juga orang terdekat sini yang ya sering kesini main dan ternyata dan sekarang malah mau bikin juga gitu. Oke, soalnya bikin juga. apa ada yang kepengen gitu ya? Karena memang hasilnya juga bagus. saya Mau tahu orangnya ditiru itu. gitu, nggak apa-apa boleh. Teman-teman rumah taman boleh banget kalau mau niru. Mencoba ya Mas ya, mencoba. Tapi memanjat ada yang masih takut-takut agak ragu-ragu. Dari sedikit dulu Mas ya, dari jangan langsung sedikit semua, sedikit dulu groundingnya atau media groundingnya kecil dulu, jangan langsung besar seperti ini. Nah, nanti dirasa hasilnya memuaskan, kalau anak sampingnya lebih cepat keluar, kayaknya tidak ada kendala apapun, bisa dilanjut lagi, bisa ditambah lagi ya. Dan berarti catatan ini kalau metode grounding ini bertaninya dengan metode pisah anak samping ya. Bisa anak samping. Bukan dari cacah bonggol ya. Oke. Jadi apa dari induk kan misal dia tumbuh beberapa tanaman. Nah, itu disisain satu anak sampingnya. Yes. Dan itu mungkin bisa dijadikan indukan baru. Oke. Misal apa mau di split yang lain mau ngambil gitu loh. Misal hunter lokal sini mau ngambil. Nah, itu pasti di sini disisain induk sama anak sampingnya satu yang paling besar gitu. Siap. Biar buat indukan baru. Oke, berarti maunya ya nanti kita bahas di sana ya. Boleh. Ya, kita langsung main ke sana aja Mas yang udah ada aglonemanya. Soalnya teman-teman rumah taman senang banget nih kalau lihat aglonema yang udah di grounding seperti itu. Kemarin banyak yang request Mas di shoot aglonemanya siap. Nanti saya kasih foto kita kasih video close up-nya aglonema Mas Alvin. Ini seperti ini. Kalau kita lihat soal anakan samping yang atau indukan yang jadi mudah beranak, kita lihat di sini kayak ini petita ya Mas ya. Ini beranak. Emang mudah beranak ya Mas ya? Mudah. Soalnya kemarin saya juga ambil dari sini. Iya, kemarin Mas Faisal ini ambil Kresna berapa itu ya? Saya ambil dari sini. Ini kemarin ada nih Ya, yang diambil Mas Vega, yang diambil Mas Faisal kemarin. Nih. Ini juga. Nih. Kemarin di-split-splitin seenaknya sendiri itu. Saya kemarin panas sendiri di sini. Nah, soal tadi Mas, kayak apa yang dibilang Mas Alvin tadi ini ada contohnya mungkin. Ya. Dengan perbanyaknya caranya gimana tadi kalau Nah, ini kalau misal emang dia induknya belum tumbuh anak, ini bisa dipotong bonggol. Nanti bakalan keluar ini tunas-tunas baru. Kalau memang sulit beranak ya. Ya, kalau udah ada anaknya ya udah kita tanam aja. Nanti kalau udah anaknya udah besar, tinggal kita potong anak sampingnya. Nah, kalau yang rumpun seperti ini berarti ada yang dipanen gimana Mas? Kalau mau manen yang seperti ini, misal mau split ya ini tinggal split anak samping. Kalau Mas Faisal mau kayak gitu misalnya, misalnya ini aja. Ini tinggal kita potong Nah, aja ini. dalam catatan motong anakannya ini atau aglonemanya ini udah berakar ya Mas ya? Udah berakar. Pilih ini, kita milih di sini tuh panen tuh milih. Nah, akarnya dilihat dulu. Nah, cara cek akarnya gimana biasanya kita Mas? Nah, kita korek-korek dulu. Nah, cuma dikorek-korek gini nih. Korek-korek. Nah, ini bawa tunas baru nih. Itu ada tunasnya tuh. Tuh, ningil ya tunasnya ya. Weh, nah kalau udah kelihatan berakar seperti ini, wah siap split nih atau siap potong nih. Potong. Masuk cuan lagi. Dan ini biasanya
kan ini nempel bonggol ya seperti ini. Nempel bonggol. Kalau umpamanya panen tidak dihabisin semua ya Mas ya? Nggak habis. Nah, jadi kalau di sini pilih yang paling besar untuk disisakan di sini. Nah, nanti biar tumbuh indukan jadi indukan baru. Oke, siap. Kalau jadi misal seperti ada orang yang mau, nah nanti bisa di split yang inilah. Pokoknya jangan yang besar sendiri. Misal ini kalau mau ya paling ambil yang masih agak-agak daun-daun satu kayak gini. daun Nah, satu disisain yang paling gede lah, yang paling menonjol gitu ya. Yang nanti buat calon bahan indukan baru. Oke, jadi cara panennya seperti seperti itu biar ya nanti kan ada yang dijual, ada yang disajikan bahan indukan baru gitu Mas ya, di split ya. Oke, nah ini kan Kresna nih. Kalau selain Kresna yang agak-agak well grounded, apa ya? Ini soalnya udah JT 3000-nya udah gak di-ground? JT 3000-nya wah kebetulan kemarin tuh ini Mas. Apa kebetulan? Busuk batang. Busuk batang? JT 3000-nya? Gitu. Itu kemarin di-ground? Ya, kemarin di-ground di daerah sini kan, tapi saya cek ini kok ternyata nggak sehat. Ternyata busuk batang langsung diangkat ya? Karena kepanjangan bonggolnya. Kayak bonggol ini ya, bonggol paling tua itu masih ada ya? Paling tua masih ada, saya lupa cek. Nah, itu ternyata. Oh ya, jadi buat teman-teman rumah taman ini saya sharing juga. Gimana Mas? Kalau untuk bonggol aglonema yang terlalu panjang itu menurut saya kurang bagus. Karena bisa membusuk. Menyebabkan saking tuanya bonggol tersebut. Nah, berarti kayak peremajaan bonggol atau dipotong bonggol itu juga perlu sebenarnya Mas ya? Perlu. Nah, soalnya juga itu untuk demi kesehatan aglonema kita ya Mas ya. Untung itu ketahuan ya. Ketahuan, kalau enggak ya udah sampai atas. Sampai atas hilang itu. Waduh, untung ketahuan. Nah, jadi memang kalau bertani aglonema itu kita harus bisa ini ya, selalu aware lah, selalu waspada dan selalu memantau gitu. Nah, kalau kita lihat yang mungkin nggak ada JT 3000 di sini ada Asri Putih yang lagi di-ground-kan ini bosku. Asri Putih. Nih, tapi ini termasuk tergolong masih baru ya? Masih baru ini, masih baru. Soalnya belum keluar anak ini. Belum. Nah, dan size-nya pun belum terlalu dewasa. Ini untuk Asri Putihnya. Ya, baru beri beberapa bulan yang lalu. Ini dari beli ya? Dari beli. Menambah indukan, Mas Alvin juga beli juga nih. Soalnya kalau Asri Putih ya tahu sendiri kan Mas, untuk harganya kan masih sangat gitu ya. Nah, setelah Asri Putih di sini juga ada Golden Hope yang tergolong masih baru ditanam juga. Ini juga di-ground-kan ini loh. Nah, oke, seperti ini Golden Hope juga di-ground-kan. Terus ada apa lagi yang mana-mana ini Mas selain Widuri Putih? Apa Widuri? Widuri Putih. Widuri Putih ini juga angkat induk. Wes, ini kok keluar warna merahnya di tulang atau witurah ya? Witurah Ya. Iya, Widuri Putih. Ini ini angkat induk ya Mas ya? Angkat induk. Ini anak induk, ini juga termasuk anakannya ini ya. Ini termasuk anakannya, dan ini ada anakan 2 lagi, berarti nempel bonggol induk nih. Bonggol ini beranaknya di sini ya? Ya, di sini. Beranaknya di ground ini. Oke, jadi kalau kita lihat juga menanamnya pun juga tidak terlalu dalam. Ya ini ya, menanamnya juga mirip seperti di pot ya Mas ya. Mau dalam bisa, tidak terlalu dalam juga bisa. Kalau mau dalam biasanya untuk program nanti angkat induk, culik induk gitu ya. Jadi didalamkan nanamnya. Oke. Nah, mungkin sambil kita nyantai di sini, mau bertanya lagi Mas Alvin. Apa ini? Ya tentang itu tadi itu yang ditanyakan sama teman-teman rumah taman di kolom komentar. Banyak yang bertanya nih Mas. Pertama mungkin kita bahas dari segi kandangnya dulu ya, dari segi atapnya dulu. Kalau Mas Alvin ini menggunakan apa atapnya kalau kita lihat? UV terus dilapisi sama paranet ya, kayak aglonema pada umumnya lah ininya, tempatnya. Oke, berarti UV ini sama paranet sudah terjawab ya semuanya ini semuanya. Untuk yang di-ground-kan untuk aglonema ya, semuanya untuk atapnya menggunakan plastik UV sama paranet. Masih di ini ya, masih didobelin paranet ya. Soalnya di sini kalau pas panas ya panas banget gitu Mas. Kalau pas panas panas banget gitu ya. Harus dilapisin juga. Harus dilapisin paranet mungkin ya, tapi untuk paranet lapisannya tidak terlalu gelap ya Mas. Tidak terlalu gelap. Tidak yang terlalu gelap. Nah, untuk atapnya sinar atau plastik UV ada, terus di atasnya plastik UV dikasih paranet nempel ya. Nempel. Plastik UV dan paranetnya itu nempel. Bawahnya plastik UV, atasnya paranet nempel gitu. Nah, jadi untuk kandangnya semuanya pakai plastik UV supaya apa Mas? Kalau umpamanya pakai plastik UV itu gimana?
kalau atapnya kan otomatis tidak langsung terkena kalau hujan ya, tidak langsung terkena air hujan. Penyiraman bisa kita kontrol sendiri ya. Bisa kontrol. Nah, jadi juga pun gini, kalau air hujan itu kadar asamnya sangat tinggi Mas ya. Iya. Jadi bisa menyebabkan kayak ya jamur, kayak bakteri-bakteri itu bisa tumbuh di daun-daun aglonema. Nah, Kalau ini sama pas apa kasus di musim penghujan kayak gini, ini mungkin ada teman-teman yang medianya itu kayak ada putih-putihnya gitu, semacam jamur kayak gitu kan. Oh, iya di medianya. Di medianya. Itu jamur. Di sini juga pernah ini. Di sini juga pernah kebetulan pas musim penghujan ini juga pernah. Jadi apa namanya, perlulah diolah lagi, maksudnya kita gemburkan atau kita apa namanya, kita porosin lagi kayak gitu. Soalnya nanti kalau udah misal ini aduh udah nggak ada ya ini, soalnya kemarin sempat tumbuh jamur kayak gitu. Tumbuh jamur di media atas kayak gitu, putih-putih yang seperti putih-putih. Iya, saya tahu kalau iya tahu ya? jamur-jamur yang kayak akar tapi ya tipis kayak itu gitu, lah, kayak putih-putih akar gitu lah tipis. kalau kita lihat. Tapi itu bukan akar. Bukan, itu Itu gitu, jamur. kayak jamur gitu. Jamur media tanam. Di atas media tanam gini. Nah, kalau itu enggak diolah lagi atau di apa namanya? Di treatment. Nah, itu nanti kalau pas disiram nggak bisa meresep airnya. Medianya. Nggak bisa meresep ke media. Berarti Nanti keporositasnya kurang ya? Keporositasnya kurang. Terus kalau dicek bawahnya nanti nggak basah, nggak Airnya nggak tembus sampai bawah. Nggak sampai bawah, cuma menggenang di atas. Terus Oh. kalau ada putih-putihnya itu ya. Berarti cara menghilangkannya gimana itu Mas? Untuk jamurnya itu biasanya? Apa ya? Mungkin tinggal diunyet-unyet kayak gini. Oh, coba gitu terus mungkin dikasih diporosin ini ya. lagi sama ditambahin pasir malang. Gemburkan gitu ya. Gemburkan lagi. Nah, Soalnya ini kayak wajar juga sih kalau musim penghujan kayak gini. Lembab gitu kan. Ini ala Mas Alvin ya untuk apa namanya, perawatan media tanam. Jadi kan berarti ini sekitar udah jalan hampir berapa bulan nih Mas ya? Ya 8 bulan. Tahun lebih toh. Kalau kita datang kemarin kan mungkin setengah tahunan itu ya. Iya. Berarti mungkin sekarang ya 8 bulan lah ya. 8 bulan ya. 8 bulanan ya. Untuk usia media sebenarnya ya udah lumayan tua itu ya. Jadi tua. wajar kalau udah terkena kayak jamur media itu kalau usia media segitu. Jadi kalau kan biasanya idealnya media tanam itu ganti 6 bulan sekali Mas 6 ya. bulan sekali. Untuk aglonema itu idealnya seperti itu. Tapi untuk selama ini belum ganti media pun tanaman masih banyak yang inilah produktif, masih banyak produktif yang sehat, ya. masih belum enggak apa namanya, pokoknya masih berani untuk jangka panjang. Oke, siap. Nah, kalau kita tanya lagi yang di kolom komentar tuh kemarin ada yang tanya gini apa? Untuk ini Mas, esbesnya kok nggak dilubangin? Nah gitu loh. Esbesnya nggak dilubangin? Ya, esbesnya kok nggak dilubangin, nanti airnya keluarnya dari mana? Nah, bisa kok. Itu airnya kalau misal disiram kayak gini nanti langsung meresap ke tanah. Nah, seperti yang kemarin kita bilang, tadi kita bilang nih, air bisa langsung menyerap ke tanah ya. Langsung bisa menyerap. Jadi hilang di tanah airnya itu. Airnya tidak menggenang di media. Soalnya kan bawahnya tanah ini ya. Tanah juga bisa meresap air Mas ya. Apalagi di daerah-daerah kandangnya Mas Alvin ini ada pohon-pohon yang besar-besar, ada pohon bambu di belakang, ini di samping-samping ada pohon durian, ada pohon pisang, itu juga bisa membantu penyerapan air di tanah ini. Nah, jadi kenapa kok nggak lubangin? Karena udah bisa meresap di tanah ya airnya. Airnya bisa meresap di tanah, gitu ya bosku ya. Jadi tidak perlu dilubangin nih, tetap rapat seperti ini. Nah, tidak perlu lubang, airnya langsung turun. Oke, mantap. Nah, kalau kita tanya lagi untuk perawatan lagi Mas ya, soal perawatan aglonema metode grounding seperti ini. Untuk pemberian fungisida itu sekitar berapa minggu sekali? Mungkin bisa seminggu sekali. Seminggu sekali ya? Sekali. Apalagi musim hujan seperti ini. Apalagi musim hujan ini harus lebih rutin ya untuk apa namanya, pemberian fungisidanya. Oke. Biar nggak mudah lonyo. Nah, ya. Kayak tidak terserang bakteri daun juga ya Mas ya. Soalnya kalau musim penghujan gini kan tahu sendiri ya, kalau aglonema itu
paling mudah lonyot pas musim penghujan Nah, kayak gitu. musim penghujan itu benar-benar rawan ya Mas ya. Terus kan fungisida nih. Kalau untuk insektisida kayak untuk hama-hama itu biasanya berapa sekali, berapa minggu sekali diberikan? Mungkin bisa ganti-gantian ya. Kalau minggu pertama kita kasih fungisida, minggu berikutnya bisa kasih insektisida gitu, seperti itu. Oke, berarti ganti-gantian nih. Ganti-gantian. Minggu ini kita kasih fungisida, berarti minggu besok kita kasih insektisida. Minggu besoknya lagi fungisida lagi. Oh, berarti gitu ya. Selang-seling gitu ya. Selang-seling aja. Nah, kalau untuk ini, untuk vitamin daunnya atau untuk pupuk daunnya biasanya atau untuk semprot itu ya, kadang pakai B1 atau dan lain sebagainya. Cuma cukup pakai V1 aja sih. Biasanya dilakukan berapa hari sekali? Berapa ya? Mas Alvin? Mungkin di sela-sela itu seminggu sekali bisa. Seminggu sekali bisa ya. Seminggu sekali pun ready dikasih Ready. Untuk pupuk daun itu ya Mas ya. Ya. Untuk pupuk daun seperti B1 disemprot-semprot. Semprot terus. Oke, siap. Nah, kalau untuk pupuk media yang ditaruh di media kayak Dekastar terus kayak Osmokat itu Mas Alvin pakai nggak kalau yang di groundin? Ada nggak ya? Kayaknya Kalau kita lihat kan cukup. soalnya nggak ada nih kayak Dekastar atau Nggak Osmokat ada, merah yang tertabur di atas media atau di dalam media. Kayaknya kok nggak pakai tuh Mas Alvin? Enggak sih. Nggak ya? Nggak kayak yang di pot itu ya? Kalau di pot pakai Dekastar. Kalau di sini cukup sih kayak gini. Soalnya kalau ditaburin Dekastar satu-satu, wah boros banget. Kayaknya boros Mas ya. Dekastar apalagi Osmokat merah, apalagi yang merek Dinamit itu itu 900 gram 400 ribuan itu. Oh iya. Iya itu. Nah, Makanya itu saya guys lebih boros lagi itu ya. Kayaknya enggak pakai pupuk kandang aja udah bagus kok. Baik, jadi gantinya Mas Alvin ini untuk medianya menggunakan pupuk kandang Pupuk atau kandang, ya. indil kambing seperti ini. kambing, ya. Tapi bukan yang fresh ya. Fresh, jangan. Jangan yang fresh. Kalau yang Masih anget gitu. masih ya. sangat anget. Kalau kacang mah enak anget ya Mas ya. Nah. Nah, kalau ini kacang beda lagi, bukan kacang itu ya. Beda cerita ini namanya. Oke, siap-siap. Sambil kita lihat-lihat ya untuk koleksiannya yang aglonema yang ada di Mas Alvin. Dan kebanyakan yang di sini tuh yang di ground kan adalah Pak Greg punya. Greg hybrid punya. Ya, idenya masih terbatas kalau di sini. ID-nya masih terbatas, jadi ini saya juga kemarin ya nggak bilangin tapi cuma ngasih saran, ayo nambah ID Mas buat Aduh, ditambah lagi. ini sambil pelan-pelan kita. Pelan-pelan ya, Mas, ya? Ya, seperti tadi itu pokoknya kalau ada rezeki, nah Kalau gitu ada kan, rezeki, beli ya. ID baru gitu kan. Oke, Jadi siap. dari satu. Jas gandes kotos-kotos tenan lur. Jas. Nah, kalau setelah lihat metode groundingnya milik Gayeng Nurseri seperti ini ya bikin gimana ya, terinspirasi juga Ibu Bosku untuk kita mencoba hal seperti ini apa yang dilakukan Gayeng Nurseri. Soalnya kalau di Magelang ini baru di sini nih metode grounding yang sebanyak ini untuk aglonemanya yang di grounding. Jadi memang ya kita cukup heran dan cukup kagum Ya, kembali awal lagi melihat. ke kita melakukan semua ini ya atas dasar hobi ya, atas dasar suka. Nah, jadi ya seneng aja lihat kayak gini kayak gitu. Oke. Seneng kayak gitu. Siap. Nah, kalau mau ini nih, mau mantau misal agenda apa namanya proses kandang tiap hari kayak gitu, bisa boleh di follow. Follow IG-nya ya. Nah, nanti saya sematkan di deskripsi juga untuk link Instagram Gayeng Nurseri atau namanya apa, Mas? @Gayeng Nurseri gitu aja tuh. Gayeng Nurseri langsung keluar tuh. Nanti Instagramnya nanti mungkin ada update Saya akan video. rutin upload lah. Oke, soalnya ini kayaknya udah mulai rutin nih, kemarin kita lihat nih Mas Alvin udah mulai rutin upload video. Juga. Udah main Instagram nanti follow aja ya Instagramnya kalau buat teman-teman rumah taman yang punya Instagram boleh nanti @Gayeng Nurseri di search aja langsung diikuti, nanti ada video-video terupdate tentang tanian-tanian yang ada di Gayeng Nurseri ini. Ini mungkin ada apa lagi ya yang saya mau tanyain ya Mas? Oh iya, ini mohon maaf kalau biasanya para teman-teman yang lain kan pada review barang itu ya. Kalau di sini memang belum ready karena ya memang masih ini proses perluasan kayak gitu. Ya doakan saja semoga kedepannya nanti bisa menyediakan buat teman-teman rumah taman gitu buat kita barangkali ada yang mau barang-barang dari sini gitu kan. Kalau untuk sementara ini mohon maaf emang belum ada ya. Siap. Ya emang gitu Mas ya, soalnya ya udah kehabisan diambilin
ya seperti hunter hunter lokal sini ya. Soalnya ya gitu. Nanti ini hunternya hunternya lagi pegang kamera ini. Nah, Saya juga sering nih manen di kebunnya Mas Alvin ini, dan untuk teman-teman rumah taman juga mohon maaf sekali ya, untuk tempatnya Mas Alvin ini masih tergolong yang di tanian ini ya, masih tergolong secret. Fokus bertani gitu, untuk jarang belum diakses untuk orang-orang luar ya. Nah, itu bukannya karena nggak boleh, tapi memang gimana ya? Ya lagi fokus untuk perluasan dulu. Nah, fokus perluasan dulu, yang ya kalau yang di kandang-kandang seperti ini memang lebih secret lah biasanya, dimanapun kadang biasanya gitu ya. Nah, dan kebanyakan di Mas Alvin ingat ya, untuk taniannya itu metodenya perbanyak anak samping. Jadi sumbernya dari anak samping, tidak dari potong bonggol. Yang potong bonggol itu jarang banget. Malah seringnya anak samping. Potong bonggol kalau kepepet aja. Kalau kepepet aja ya. Ya gitu, itu tadi mungkin kalau udah bonggolnya udah tua, panjang terlalu panjang gitu ya, itu baru dipotong. Oke, Lur, siap Lur. Tadi kita lihat, oh ini ada Goliat di sini. Boleh dilihat-lihat lagi itu. Nanti viewernya enggak pada marah lagi. Nah, ini kemarin Mas di-shoot aglonimanya. Siap, ini saya shootkan ya. Ini adalah Goliat yang sudah beranak kalau kita lihat. Anaknya udah yang di split itu mana Mas, yang apa? Induknya? Oh, saya ambilin dulu. Oh. Udah saya potong soalnya. Oh, udah dipotong. Sambil kita lihat yang di sana lagi ya. Ini kalau ini rencananya untuk yang mau ditanam di sini, yang ini Mas, di sini. Ya, ini semua. Pokoknya semua ini. Oh, yang gini juga ya. Ya. Yang di pot-potin ini juga nanti. Semua. Ini hasil dari angkat-angkat induk. Oh, ini hasil dari angkat-angkat induk yang dari sana kan. Nah, ini kan udah mapan termasuknya. Jadi pas angkat induk itu kan perlu habis di fresh cut itu kan perlu di rehab dulu di pot, jangan langsung tanam di ground kalau indukan yang habis dipotong gitu. Nah, ini kan udah udah mapan. Udah berapa bulan ya? Mungkin 1 bulanan. 1 bulan udah ready ya berarti. Udah ready untuk di ground kembali. Nah, itu nanti udah siap untuk ditanam di sini. Nah, ini tapi yang dipegang ini udah laku ya Mas ya? Ini udah laku ini. Nah, malah udah laku ini. Ini itu tadi dari indukan yang tadi itu. Dari indukan yang tadi itu ya. Nah, jadi jualnya ya ini size kemedol Bosku. Size babyan kayak gini size kemecer ya. Kalau ukuran-ukuran segini udah dijual. Nah, jadi memang enak. Nah, doakan aja mungkin kan untuk kedepannya ini bisa produksi banyak-banyak. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti bisa ini ya liputan YouTube. Barangnya bisa nanti kita review ya Mas ya. Nah, doakan aja nanti semoga Gayeng Nursari bisa semakin gede taniannya, semakin banyak, biar semakin well grounded, dan nanti kita bisa review barang-barang hasil tanian dari Gayeng Nursari, pastinya dengan kualitas lokal karena tanian asli Magelang. Nah, kan asik tuh Mas, habis split anak langsung kita sama mapan jual sendiri. Nah, asik banget itu, nggak kulak soalnya. Tanian pure tanian sendiri ya Mas. Sendiri udah 0% kan. Nah, 0% nanti nggak kurang cocok harganya dinego boleh, wah. Nego sampai kemeng. Sampai kemeng, dealnya manut owner. Nah, nanti berarti kayak Angela itu, kalau kita Angela bakal digroundkan juga ya Mas ya. Ini Angela pun juga nanti bakal digroundin ini Bosku. Ya. Nih, soalnya udah mapan juga ya Mas ya. Ini juga ninggal bonggol di sana, ini habis angkat induk, ninggal bonggol digrounding. Oke. Siap. Nah, jadi ternyata kalau kita lihat kalau yang di pot aja yang dikasih dekastar. Nah, kalau yang di pot aja ya, tapi kalau udah di ground kayaknya udah nggak dikasih dekastar dengan indil kambing tadi. Oke, siap. Mungkin cukup jelas ya. Jadi perkembangan 1 bulan ini kan kemarin saya juga udah janji sama teman-teman rumah taman, kita lihat sebulan lagi. Nah, ini sekarang kita lihat ternyata berarti cocok nih kesimpulannya. Soalnya tambah lagi Mas ya. Tempatnya tambah lagi berarti perkembangan cocok, bikin lagi. Soalnya juga banyak. Nah, kalau mungkin ada yang gini, 1 bulan lagi kok anak-anaknya tidak terlalu banyak Mas. Nah, itu tadi soalnya kadang ada anakan daun 2, daun 3 udah dibeli sama orang atau dibeli petani-petani sini, seller-seller daerah Magelang ya Mas ya. Biasanya gitu. Nah, jadi nggak bisa kan biasanya kalau Mas Alvin bisa sampai ngerumpunin banyak gitu Mas ya. Biasanya daun 2, daun 3 ada teman main ke sini, orang sini main, biasanya udah diincar, udah diseplit sendiri. Diincar ya. Jadi tidak bisa langsung rumpun, tidak kelihatan rumpun banyak gitu. Ya soalnya kalau terlalu fokus untuk bertani nanti malah
bikin nggak enak ini teman-teman kan, teman-teman kan juga pengen nyari-nyari barang barang atau juga. aglonema ya. Ya jadi pokoknya Pasti saling support aja. nah, ya. saling support, saling simbiosis ya. Simbiosis, saling menguntungkan. Jadi petani sama seller itu ada iya tuh, saling menguntungkan pasti ada hubungan. Enaknya ada hunter itu kita kan cuma tinggal apa istilahnya layah-layah gitu, bayaran. Gitu kan. Nggak usah nyari-nyari pelanggan. Ya. Kalau udah dicarikan ya? Udah dicarikan sama hunternya gitu. Jadi ya saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Betul sekali ya, pokoknya petani juga dapat, hunter dapat, seller dapat. Pokoknya saling menguntungkan lah, sama-sama dapat, semuanya dapat. Ya perputaran dunia aglonema itu seperti itu. Ya, perputarannya. Ini kalau kok di meme ya Boy Mas tadi Dolores ya? Dolores ini. Ini Dolores. Mau dijual atau gimana kok diangkat-angkat? Oke, ini harganya gitu. Jangan gitu. Ketok ya jane ya luas gitu. Iya, ini ada Dolores sejumbo ini harga. Nah, wah, jangan ya. Jangan dulu ya. Jangan dulu. Besok aja ditahan dulu. Diperbanyak dulu aja. Oke, siap. Loh, nanti kan kalau ini udah tumbuh anak bisa saya jual yang lebih ekonomis lagi. Oke. Tunggu aja. Siap, kalau gitu cukup jelas untuk video kali ini. Untuk teman-teman rumah taman mungkin yang penasaran hasilnya 1 bulan yang akan datang gimana, ya ini dia untuk hasilnya ya. Alhamdulillah Mas Afin nambah metode atau menambah media lagi atau menambah wadah lagi untuk groundingnya, berarti menandakan kalau cocok ya Mas ya. Dan kendalanya mungkin kayak tadi, kayak ada JT 3000 yang lonyot bonggol itu karena kepanjangan bonggolnya ya. Kepanjangan bonggolnya, tapi alhamdulillah langsung ketahuan, jadi bisa langsung diatasi, bisa langsung di treatment dan terselamatkan untuk JT 3000-nya. Ini apa Mas? JT 3000-nya. Itu anaknya. Oh, ini anaknya tuh ini. Anaknya. Kalau induknya mana? Itu saya lihat. Oh, induknya itu. Wah, induknya udah mana itu, Lur? Mari kita lihat ya di sana. Ini sampai mau mengakhiri video gak jadi-jadi nih malahan nih. Lihat collection. Di sini terus ini. Kita langsung ini dia. Nah, ini ternyata induknya. Gede banget ternyata Wisan, induk JT 3000-nya. Anak 2. Oh, anaknya 2 ternyata, Lur. Sebenarnya kemarin 3 tapi udah diambil inilah orang sini satu ya. Dan satu. Ini ada anak-anak 2 di JT-nya. Oh, ini yang bonggolnya terlalu panjang itu Mas. Nah, ini bonggol tadinya mentok sampai bawah sini kan. Saya lupa cek gitu. Ternyata bonggol tuanya itu udah mulai membusuk. Perlu untuk peremajaan bonggol. Oke, siap. Jadi apa-apa ya perlu diperemajakan ya. Peremajaan akar, peremajaan bonggol. Jadi jangan lupa untuk sering-sering cek ini ya, cek akar, cek bonggol gitu. Nanti kalau akarnya pas udah kecoklatan atau bonggolnya udah dilihat udah nggak sehat, nah itu perlu peremajaan. Nah, itu saya pernah ngalamin di Pret of Sumatera saya. Bonggolnya ori, panjang, tapi udah nggak tumbuh akar. Coklat. Itu seperti itu. Nah, itu perlu. Itu yang perlu dipotong ya Mas ya. Perlu dipotong. Perlu diremajakan lah untuk bonggolnya supaya tidak terjadi sesuatu pada induk aglonemanya. Soalnya kan sayang banget kalau JT 3000 udah seperti ini, udah mature seperti udah indukan, bahkan udah beranak-anak sampai ini kan ya aduh ya sangat sayang sekali Mas ya. Jadi alhamdulillah nih JT 3000-nya langsung terlihat. Pertamanya curiga gimana Mas lihat kalau bonggolnya ada masalah waktu digroundin? Apa ya, itu udah kayak kelihatan daunnya mengecil. Daunnya mengecil. Ciri yang paling apa namanya, paling kelihatan. Mengecil tapi kok nggak berbunga gitu mungkin. Mengecil tapi nggak berbunga. Ini wah gawat ini. Gawat kayaknya ya. Langsung ada apa ini? Ketahuan ternyata. Oke, berarti kita bisa memetik pelajaran juga di sini. Bahkan kalau umpamanya aglonema sehat ya. Awalnya daun tidak yang mengecil, terus kok tahu-tahu kok ini mengecil, tapi kok tidak berbunga. Biasanya kan kalau mengecil biasanya berbunga ya Mas ya. Kan tidak berbunga. Nah, itu bisa juga itu penyebab bonggol busuk atau pokoknya tanda-tanda itu. Tanda-tanda ketidaksehatan atau ada sesuatu di aglonema kita. Soalnya kalau dia sehat terus daun tetap aman ya Mas ya, lancar untuk pertumbuhannya. Nih mengecil nih. Perbandingan daun bawahnya sama atas nih. Mengecil. Iya mengecil tapi tidak berbunga loh ini teman. Berbunga ini. Tidak berbunga. Ternyata itu ya. Ternyata itu. Curi. Oke, siap mantap. Nih kalau kita lihat ini nanti calon-calon indukan yang bakal di ground seperti ini ya. Oke, siap tuh pas azan, pas banget. Oke. Nanti kita akhiri dulu ya video ini, kita sambung lagi nanti kita main kesini lagi boleh ya. Besok kalau ini udah ditanam lagi kita main kesini lagi, kita lihat perkembangannya seperti apa dan nantikan terus video dari channel Rumah Taman ya. Dan untuk Mas Alvin sendiri nih, untuk
pesan-pesan untuk teman-teman rumah taman di seluruh Nusantara yang pecinta aglonema. Apa Mas yang mau disampaikan? Intinya kalau kalian punya aglo ya rawatlah dengan sepenuh hati. Oke. Siap. Jadi yang punya aglo silahkan dirawat dengan Ya nggak sepenuh cuma hati. aglo aja sih, pokoknya segala jenis tanaman hias. Kalau memang benar-benar hobi, rawatlah dengan semestinya. Oke, siap. Pokoknya rawat ya, karena tanaman juga memberi warna di kehidupan kita Nanti ya Mas ya. tanaman bakal ngasih balik ke kita berupa pokoknya tampilan yang indah, bikin hati kita tenang. Betul gitu ya. sekali Mas Alvin. Oke, kalau gitu thank you Mas Alvin. Ya. Mungkin video ini dia cukup ya, karena udah 40 menitan nih kita ngobrol-ngobrol sharing-sharing di Gayeng Nurseri. Kita sambung lagi besok di lain waktu. Kita kembali di Gayeng Nurseri. Terima kasih kalau gitu Ya, Mas Alvin. sama-sama. Saya lihat ke sana lagi sambil pamitan sama teman-teman rumah taman. Jadi buat teman-teman rumah taman jangan lupa like, comment, subscribe dan share supaya channel rumah taman lebih maju dan berkembang. Saya juga lebih semangat untuk membuat konten-konten tentang pertanaman hias dan peraglonemaan yang ada di seluruh Nusantara. Mohon maaf kalau dirasa video ini kurang puas gitu ya, tapi kita sudah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk teman-teman rumah taman semuanya. Kita bakal main lagi besok di kandang Gayeng Nurseri. Kita lihat lagi koleksi-koleksian Gayeng Nurseri sekitar ya mungkin 1 bulan atau 2 bulan yang akan datang, gimana perkembangannya sambil yang tadi groundingnya jadi. Oke, kalau gitu terima kasih. Ada kesalahan kata dari saya dan Mas Alvin, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.